Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Melayani? Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 13 ayat 18 dan 19. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadapku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat perjamuan terakhir, sesudah membasuh kaki murid-muridnya, Yesus berkata, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Saudara-saudari terkasih, percayakah Anda bahwa Yesus adalah Tuhan? Atau ragukah Anda kalau Yesus hanyalah nabi utusan Tuhan sebagaimana para nabi yang lainnya? Apapun keadaan batin kita saat ini, bukanlah sebuah keutamaan. Kenyataan yang sebenar-benarnya jauh melampaui keyakinan kita semata, yakni ditentukan berdasarkan perilaku kita. Sudahkah kita bersikap rendah hati, mengebelakangkan kepentingan pribadi dan mengedepankan kepentingan orang lain, serta melayani sesama dengan tulus dan penuh kasih? Jawaban ya, secara tegas menunjukkan kepercayaan kita kepada Yesus. Sebaliknya, jawaban ya secara ragu-ragu ataupun jawaban tidak secara malu-malu menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya percaya kepada Yesus, meskipun menurut pikiran dan perkataan kita, Yesus adalah Tuhan kita. Hal ini sejalan dengan perkataan Yesus berikut. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Adapun yang dimaksud dengan semua ini adalah ajaran yang terkandung dalam pembasuhan kaki, antara lain mengenai sikap rendah hati dan melayani dengan kasih penuh. Saudara-saudari terkasih, adalah sepasang suami istri muda yang saling mencintai.
Mereka berpacaran selama 7 tahun sebelum menikah. Pada waktu persiapan pernikahan, seorang pastor memberinya wejangan agar jangan sampai ada persaingan di antara mereka saat menjalani kehidupan berkeluarga nanti. Tahun demi tahun pun berlalu. Mereka berdua telah dikaruniai 3 orang putra-putri yang cerdas dan indah rupawan. Cinta kasih di antara keduanya pun semakin kuat. Mereka saling melayani satu sama lain setiap hari. Sampai pada suatu ketika, suami di-PHK karena perusahaan tempat ia bekerja bangkrut dan tutup. Ia pun berusaha menghidupi keluarganya dengan menjadi supir ojek. Penghasilannya tidak lagi mencukupi kebutuhan keluarga. Istri pun terpaksa turut membanting tulang mencari nafkah sekarang. Keduanya sama-sama kelelahan fisik. Ekspresi cinta mereka tidak lagi seperti dulu. Bahkan masing-masing mulai saling menunggu untuk dilayani terlebih dahulu. Ketika tidak ada inisiatif melayani pasangannya, masing-masing berkeluh kesah, menuntut di dalam hati karena merasa lelah dan lebih berhak untuk istirahat dan dilayani duluan. Saudara-saudari terkasih, lama-kelamaan hubungan pasutri ini dingin. Masing-masing sibuk mengurus dirinya sendiri. Sampai pada suatu hari, suami mulai menyapa dan mengajak istrinya ngobrol ringan. Obrolan ringan pun bergulir dengan sedikit pijatan di pundak. Melihat istrinya rileks dan begitu menikmati pijatan itu, hati suami tergerak untuk menawari istrinya dipijati secara lebih sungguh-sungguh. Istrinya tersenyum dan menawarkan diri untuk memijati suaminya terlebih dahulu. Mereka berdua saling berlomba untuk melayani pasangannya dulu. Hal ini mengingatkan mereka berdua dengan suasana di awal pernikahan, sehingga hati keduanya pun mencair. Sungguh benar pernyataan Yesus. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Percaya kepada Yesus berarti melakukan ajarannya, yaitu melepas ego, bersikap rendah hati, menempatkan diri sebagai pelayan, bersedia dipandang rendah, dan tulus mengasihi. Hal ini tentunya tidak mudah. Kita dapat berserah diri memohon bantuan Tuhan Yesus untuk dapat melakukannya. Maukah saya mengebelakangkan kepentingan sendiri dan mengedepankan kepentingan orang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan hidup-Mu yang menguatkan kami untuk belajar mengebelakangkan kepentingan pribadi dan mengedepankan kepentingan sesama. Curahkan rahmat dalam hati kami agar berhenti mengeluh dan menuntut, serta bersemangat menyingsingkan lengan baju untuk langsung melayani sesama tanpa menunggu dilayani terlebih dahulu ataupun minta balas dilayani. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.